Halo, saya Natasha yang akan memandu series terbaru di YouTube channel Sentral Data Teknologi, yaitu Cerita-Cerita CDT. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Tentunya saya akan mengajak kalian untuk membahas update teknologi, customer success story CDT, dan juga cerita seru di balik layar internal CDT. Series Cerita-Cerita CDT kali ini, kita akan berbincang-bincang seru dengan salah satu perusahaan getah karet terbesar di Indonesia yang menggunakan AWS Cloud Storage bersama dengan CDT, sehingga membantu mereka untuk mentransformasikan bisnisnya menjadi more digitalized dan tentunya efisien. And yes, tentunya itu eksklusif di Sentral Data Teknologi YouTube channel, so don't forget to subscribe, comment, like, and turn on your notifications. Jadi, penasaran dengan siapa narasumber kita? Don't go anywhere. Stay tune on Sentral Data Teknologi YouTube channel untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita. Nah, kebetulan banget hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari perusahaan getah karet terbesar di Indonesia, PT Kirana Megatara. Bapak Hendrik Iriawan di sini selaku General Manager dari PT Kirana Megatara. Oke, terima kasih Bu Natasha atas undangan interviewnya dan satu kehormatan buat saya dan mewakili PT Kirana Megatara untuk bisa hadir di acara, ya kalau boleh saya bilang talk show lah ya. Terima kasih ya Pak sudah datang pada kesempatan kali ini. Nah, siapa sih sebenarnya Bapak Hendrik Iriawan? Dan apa aja sih pengalaman yang Pak Hendrik sudah rasakan selama bertahun-tahun di PT Kirana Megatara? Oke, singkat aja mengenai saya sebetulnya di PT Kirana Megatara ini sudah sekitar 8 tahun. Dulunya saya itu berpikir, nih perusahaan apa sih? Perusahaan kok mengolah karet? Karet itu seperti apa? Itu saya belum pernah ada bayangan sama sekali tuh. Mengenai pengolahan karet itu seperti apa. Dan itu saya belajar banyak setelah saya join di Kirana Megatara selama 8 tahun ini. Mungkin Pak Hendrik bisa jelasin Pak secara singkat terkait perusahaan Kirana Megatara. Perusahaannya sebenarnya bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama sih Pak? Silakan Bapak Hendrik Iriawan. Kirana Megatara secara milestone dari 1968 sampai dengan hari ini, itu kita sudah menjadi perusahaan karet terbesar di Indonesia, atau boleh dibilang market leader lah di Indonesia dengan market share itu sekitar 19,4%. Dan produksi kita total setahun itu sekitar 768.000 ton atau mendekati 800.000 ton per tahun, dan dengan nilai ekspor kita per tahun itu sekitar 500.000 ton. Jadi kurang lebih dengan angka-angka statistik seperti ini menjadikan Kirana Megatara sebagai market leader di bidangnya di Indonesia. Dari tahun 1968 perjalanan Kirana sampai dengan detik ini, itu kita banyak hal yang sebetulnya kita merasakan kok susah ya kontrol bisnis ini dengan cara tradisional. Kirana ini melihat bahwa kita nggak bisa mengelola perusahaan sebesar ini hanya mengandalkan boleh dibilang non sistem atau tanpa sistem. Semuanya diolah berdasarkan ingatan, berdasarkan buku, catatan dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2011 kita mulai menerapkan sistem atau memasang sistem. Waktu itu kita pilih menggunakan ERP yang pilihannya jatuh kepada SAP. Akhirnya dengan model bisnis yang dijalankan oleh Kirana, yaitu contract basis atau LTC basis, kita sebutnya long term contract basis kepada customer kita, itu banyak sekali kontrak-kontrak customer kita yang miss. Yang misalnya
berdasarkan gentleman agreement atau berdasarkan tulisan di kertas, di bulan depan kita ada kontrak dengan si A misalnya 100 ton untuk dikirim. Pada akhirnya yang pada saat diproduksi 100 ton ini bisa hilang atau lupa diproduksi. Nah, akhirnya ini yang menjadi kerugian buat Kirana. Dan oleh sebab itu kita berpikir sudah tidak bisa lagi dan tidak bisa tunggu lagi. Kirana mau tidak mau harus menerapkan sistem. Nah, akhirnya kita mulai terapkan sistem di tahun 2011 dan server infrastruktur semua kita bangun, kita manage sendiri on premise, itu servernya Kirana. Sekarang ini ada sekitar 15 physical server dan itu semua investasinya luar biasa. Nah, Pak Hendrik, tadi kan Bapak sempat sebut tuh ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di PT Kirana Megatara. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit gitu ya Pak, transformasi apa aja yang terjadi di sana, terus kira-kira challenge-nya apa sih Pak yang dihadapi? Oke, kalau kita bicara challenge yang ada di tahun belakangan ini sebetulnya sudah saya rasakan itu dari 2-3 tahun yang lalu, Bu. Kenapa? Karena umur hardware kita yang ada di Kirana yang saya tadi gambarkan di sebelumnya itu bahwa dari tahun 2011-2012 sampai dengan ke tahun ini, berarti umur server atau hardware atau infrastruktur yang ada di Kirana itu sudah sekitar 10 tahun. Ya. Dengan kondisi yang boleh dibilang 10 tahun ini sebetulnya menurut saya sudah terlalu tua. Atau apabila terjadi masalah di infrastruktur kita atau server kita atau kita punya hardware, wah itu saya tidak bisa bayangkan losses atau kerugian yang dialami oleh Kirana itu untuk satu hari produksi itu seberapa besar. Nilainya bisa miliaran yang kita akan hilang. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita berpikir atau bagaimana nih untuk menangani hal ini atau paling tidak mencegah hal ini terjadi. Nah, mulailah kita berpikir ke arah disaster recovery. Akhirnya kita menimbang sana, menimbang sini, akhirnya kita jatuhkan pilihan ke AWS. Nah, karena AWS dan akhirnya juga bekerja sama dengan CDT dalam hal ini, saya juga minta ke tim AWS dan tim CDT, tolong dong bantu kami pikirkan gimana caranya untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi concern-nya kita nih, gitu. Wah, menarik banget Pak Hendrik. Nah, sekarang boleh nggak sih Pak diceritain sedikit apa sih sebenarnya pertimbangan Pak Hendrik untuk memilih solusi AWS dan juga CDT sebagai partner AWS? Nah, kenapa akhirnya kami memutuskan untuk memilih AWS bekerja sama dengan CDT dalam hal ini untuk implementasi disaster recovery planningnya kita, gitu ya. Kita sempat POC dengan AWS waktu itu. Akhirnya mereka tawarkan beberapa solusi alternatif dan beberapa sizing untuk kita coba pikirkan. Akhirnya saya bilang oke, cukup oke dengan AWS, service-nya apa yang mereka offer juga oke. Lalu saya tanya ke AWS waktu itu, ini selanjutnya apa nih setelah POC kita selesai? Oke Pak, kalau Bapak berminat, karena AWS tidak bisa bekerja sendiri, otomatis kita harus bareng dengan beberapa rekanannya AWS waktu itu. Lalu mereka sempat sounding beberapa. Akhirnya saya bilang, oke, saya pilih CDT. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari rekam jejaknya CDT, menurut saya CDT bisa membantu kita baik dalam hal untuk penentuan resource, ya kan, untuk sizing dan untuk juga dalam hal membimbing tim kami dalam hal ini yang sama sekali belum ada pengalaman untuk cloud services waktu itu.
Jadi saya bilang ya sudah, dan secara partnership dengan AWS pun memiliki peringkat yang tertinggi, dan menurut saya oke lah, lebih baik dengan CDT dibandingkan dengan partner-partner yang lain ya, yang memang menurut saya ya bukannya mereka lebih jelek, bukan, tapi dalam hal ini services yang ditawarkan oleh CDT ini benar-benar menurut saya cukup memuaskan lah buat kami, karena dari mulai sizing waktu itu, POC waktu itu juga mereka membantu sekali ya, dari ya istilahnya dari awal mula implementasi project sampai dengan akhirnya jalan itu kami benar-benar sangat terbantukan sekali dengan tim CDT. Itu sih yang mungkin dapat saya gambarkan kenapa akhirnya kita menentukan memakai AWS dan CDT. Nah, dari penjelasan Bapak, solusi dari AWS ini membantu operasional Bapak ya di Kirana Megantara. Mungkin boleh diceritain Pak atau diinfokan juga AWS services apa aja sih Pak yang dipakai di Kirana Megantara? Kalau kita bicara services apa saja yang memang diimplementasikan di Kirana Megantara, selain dari backup dan GR yang sudah kita jalankan dari AWS, itu ada beberapa services yang memang kita juga sebelum backup dan disaster recovery ini jalan, itu kita sudah engage dengan beberapa services dari AWS, yaitu Compute and Storage Services beserta dengan Amazon QuickSight. Jadi semua data itu yang dihasilkan dari SAP-nya kita, itu kita olah sedemikian rupa dan kita tampilkan di Amazon QuickSight. Kita sudah gunakan untuk PDCA meeting atau kita sebutnya Plan Do Check Action meeting di pabrik-pabrik kita, dan pada saat meeting tersebut data-data hasil olahan itu ditampilkan di Amazon QuickSight, dan hasilnya ini dilihat atau direview oleh atasan yang ada di pabrik untuk mereka melakukan perbaikan proses ataupun ada peningkatan proses yang dimana base-nya adalah berdasarkan data-data yang hasil olahan di SAP-nya kita. Dan menurut saya ini cukup powerful Amazon QuickSight ini, dan so far sampai detik ini masih banyak lagi laporan yang kita olah dan kita manfaatkan Amazon QuickSight untuk tampilkan. Wah, thank you banget Pak Hendrik untuk sharingnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita closing. Boleh diceritain nggak Pak Hendrik untuk benefit atau dampak bisnis yang dirasakan oleh perusahaan saat ini? Dan mungkin kalau misalnya ada benefit yang dirasa kurang, mungkin juga boleh Pak diceritain. Kalau ditanya benefitnya, itu menurut saya luar biasa banyak impact-nya. Artinya, dari yang tadinya tiap tahun kita budgetkan untuk penggantian hard disk, lalu kita budgetkan juga apabila ada server physical blade kita yang rusak, lalu kita juga budgetkan dengan infrastruktur internet service provider yang penambahan bandwidth dan sebagainya. Dalam hal ini kita sudah reduce atau kita sudah bisa menekan cost tersebut. Ada beberapa komponen cost malah yang kita bisa hilangkan. Artinya dalam hal ini secara setahun budget IT itu sudah berkurang banyak. Saya bisa alokasikan budget tersebut ke hal-hal lain yang mana merupakan pengembangan project yang lebih penting. Contoh, saya bisa alih fungsi atau alihkan cost tersebut yang tadinya kita budgetkan untuk hardware, akhirnya kita budgetkan untuk penggunaan IoT. Ya, yang mana nantinya bisa kita pasang di pabrik-pabrik kita penggunaan IoT ini untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi ya ke depannya. Lalu juga kalau ditanya benefit apalagi yang kita sudah dapatkan adalah secara grup Triputra ya, Kirana Megantara Group itu dipandang salah satu sub company atau salah satu anak perusahaan dari Triputra Group yang sudah menerapkan SAP on cloud gitu. Jadi ada sedikit pride lah
bahwa Kirana Megatara ini salah satu subco yang sudah memanfaatkan teknologi, apalagi di beberapa tahun ini secara Triputra Group kita diwacanakan secara grup itu harus ada improvement dalam hal digitalization, kita sebutnya Industri 4.0. Nah, dalam hal ini ya boleh dibilang Triputra Group melihat Kirana Megatara ini melakukan suatu terobosan yang cukup luar biasa dalam hal teknologi. Intinya kita masih terus jajaki bagaimana pengembangan teknologi yang bisa diterapkan di Kirana Megatara sebagai perusahaan karet terbesar di Indonesia ini, memanfaatkan teknologi untuk mengelola bisnisnya secara masif di tahun-tahun ke depan. Seperti contohnya yang tadi saya sebutkan adalah penggunaan IoT, ya, lalu beberapa hal lainnya yang mungkin kita akan pikirkan, dan dalam hal ini tentunya kita butuh masukan-masukan dan partnership dengan CDT dan AWS pada khususnya untuk sama-sama memajukan teknologi di Kirana Megatara. Oke, nah kita udah ada di ujung sesi nih. Terima kasih Pak Hendrik untuk bincang-bincang serunya. Mungkin terakhir Pak, sebagai penutup kita, mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Hendrik, sama mungkin boleh diselipin kali ya Pak, kesan dan pesan Pak Hendrik terhadap solusi yang AWS dan juga sebagai CDT gitu Pak, sebagai partner AWS. Mungkin boleh juga Pak, harapan-harapannya apa sih Pak buat CDT dan juga AWS? Besar harapan kita tim di Kirana Megatara untuk terus berpartner dengan CDT dan AWS, yang mungkin kami juga mohon bantuannya kalau memang ada teknologi-teknologi improvement apa yang bisa diterapkan di Kirana Megatara, istilahnya masukan-masukan atau solusi-solusi yang mungkin bisa ditawarkan ke kita untuk membantu Kirana Megatara ini jauh lebih high tech dalam penerapan teknologinya dalam mengelola bisnisnya ke depannya. Dan besar harapan kami untuk terus berpartner dengan tim CDT dan AWS dalam hal ini untuk kita sama-sama mengembangkan teknologi yang ada di Kirana Megatara. Oke, kalau gitu terima kasih ya Pak Hendrik atas waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan see you around Pak Hendrik. Thank you Pak. Amin, thank you. Sama-sama ya Bu, thank you. Bye-bye. Nah, itu dia video tadi yang membahas tentang adopsi penggunaan AWS dari PT Kirana Megatara sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian pembahasan kali ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan pelajaran berharga dari video kali ini. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan update teknologi lainnya dengan cara klik notifications, klik subscribe, like, dan komen di video YouTube channel Sentral Data Teknologi. Saya Natasha, stay safe, stay healthy, and see you on the next video.